wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriani dengan NIM 2311068. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu 1, yaitu tentang single layer perceptron pada jaringan saraf tiuran. Pada proyek ini saya akan melakukan implementasi perceptron menggunakan 3 metode, yaitu di sini ada perhitungan menggunakan Excel, implementasi menggunakan Python, dan perhitungan manual. Topik utama yang dibahas di sini meliputi konsep supervised learning, fungsi aktivasi sigmoid, proses upload bobot perceptron, hingga hasil akhir prediksi data testing. Nah, di sini ada beberapa yang saya akan bahas pada video kali ini. Di sini ada konsep perceptron dan supervised learning, net input sigmoid, update bobot, perhitungan manual. Di sini kita tulis di kertas, perbandingan Excel, manual, dan Python. Di sini ada menjelaskan perceptron ada model GST sederhana untuk klasifikasi dua kelas, belajar dari data berlabel dengan menyesuaikan bobotnya secara bertahap. Fungsi aktivasi sigmoid, yaitu sigmoid X sama dengan 1/1 plus E pangkat min X menghasilkan nilai 0 sampai 1, yang dimana nilai thresholdnya di sini adalah 0,5. Jika output lebih besar dari 0,5, maka prediksi sama dengan 1. Jika tidak, maka nilainya 0. Di sini ada supervised learning, yang dimana di sini pelatihan menggunakan pasangan input-output berlabel, jaringan belajar dari selisih antara prediksi dan nilai target asli. Untuk aturan update bobot di sini menggunakan rumus W baru sama dengan W lama plus input R dikalikan dengan error dan dikalikan dengan XI. Di sini ada data yang digunakan. Di sini data yang digunakan terdiri dari 3. Yang pertama itu parameter awal, yang kedua itu data training, dan yang ketiga data testing. Data training terdiri dari 7 sampel data. Setiap data memiliki 2 input, yaitu X1 dan X2, serta target outputnya Y. Data training digunakan untuk melatih jaringan agar mampu mengenali pola, sedangkan data testing digunakan untuk menguji hasil pembelajaran jaringan setelah proses training selesai. Melalui data testing, kita dapat melihat apakah model mampu melakukan prediksi dengan benar pada data baru. Selanjutnya di sini ada rumus dan formula yang saya akan gunakan pada video penjelasan kali ini. Di sini untuk yang step pertama itu ada rumus netnya, yaitu bobot 1 dikalikan dengan input 1 ditambah dengan bobot 2 dikalikan dengan input 2. Untuk step yang kedua sigmoid ini, sigmoid net sama dengan 1/1 plus E pangkat min X, min net. Untuk step yang ketiga itu prediksi, yang dimana di sini Y-pred sama dengan 1 jika sigmoid net lebih besar dari 0,5, begitupun juga sebaliknya. Step yang keempat itu error, yang dimana rumusnya di sini ada error sama dengan Y target dikurang Y prediksi. Untuk step yang kelima di sini ada upload bobot, W baru sama dengan W lama plus learning rate dikalikan dengan error dan dikalikan dengan X1. Di sini adalah penjumlahan menggunakan Excel. Ini ada screenshot hasil pengerjaan pada Excel. Pada bagian ini ditampilkan hasil implementasi menggunakan Microsoft Excel. Di dalam tabel ini terdapat beberapa kolom, yaitu ada X1, X2Y, sum, Y-pred, error, W1, W2, error bobot 1, bobot 2, dan iterasinya. Untuk proses iterasi dilakukan sebanyak 10 iterasi. Dalam setiap iterasi terdapat 7 data training yang diproses satu persatu. Ini untuk iterasi 1 warnanya kuning, datanya ada 7. Nah, pada setiap data, yang pertama itu dihitung nilai netnya. Setelah dihitung nilai net, dihitung sigmoidnya. Setelah dihitung sigmoid, ditentukan prediksi. Setelah itu dihitung error, lalu bobot diperbarui jika diperlukan.
Melalui Excel, seluruh proses perhitungan dapat diamati secara detail dan sistematis. Sama juga dengan hasil pengerjaan Excel ini, untuk rumusnya sama. Ini adalah perhitungan manual iterasi 1 yang sudah kita tulis. Pada bagian ini ditampilkan proses hitungan manual untuk iterasi pertama. Ini ada data 1, setiap data dihitung satu persatu secara rinci menggunakan rumus perseptron. Di sini untuk tahapan yang dilakukan itu, yang pertama itu menghitung net input, menghitung net inputnya, setelah itu menghitung sigmoid, setelah menghitung sigmoid menentukan prediksi. Setelah menentukan prediksi, di sini kita menghitung errornya, menghitung error, lalu memperbarui bobot. Ini adalah salah satu datanya, ini data pertama. Di sini, jika hasil prediksi tidak sesuai dengan target, maka bobot akan diperbarui menggunakan learning rate. Tujuan perhitungan manual ini adalah untuk membuktikan bahwa proses dalam Excel dan Python memang sesuai dengan teori perseptron. Nah, di sini ada 7 data, tetapi untuk penjumlahannya sama rumusnya. Ini sampai data ke-7. Ini ada perhitungan menggunakan kode program. Di sini menggunakan kode program untuk outputnya sama. Oke, setelah itu di sini ada perhitungan manual iterasi 2. Pada bagian ini, proses yang sama dilakukan iterasi kedua. Bobot yang digunakan pada iterasi kedua merupakan hasil update dari iterasi sebelumnya. Perhitungan kembali dilakukan untuk net input, sigmoid, prediksi error, dan upload bobot. Pada slide ini ditampilkan ini yang kita tulis manual, dan untuk kode Python-nya, untuk rumus Excel iterasi 2 ini, untuk kode Python-nya, ini untuk kode Python iterasi 2. Oke, ini hasil akhir dan perbandingan. Pada slide ini ditampilkan hasil akhir prediksi data testing. Bobot akhir yang diperoleh ini W1 sekitar 0.860 dan W2 sekitar 0.212. Hasil testing tes 1 di sini X1-nya 0,3, X2 0,7. Untuk hasil netnya di sini 0.406, sigmoidnya 0.600 dan prediksinya 1. Untuk tes yang kedua ini X1-nya 0.7, X2 0.6, net 0.726. Untuk sigmoidnya di sini ada 0.675, prediksinya sama yaitu 1. Perbandingan Excel, manual, dan Python pada data keempat iterasi pertama. Untuk kesimpulan pada praktikum ini itu single layer perseptron berhasil digunakan untuk klasifikasi data biner dengan 2 fitur input. Yang kedua, fungsi aktivasi sigmoid digunakan untuk menentukan kelas prediksi dengan threshold 0.5. Yang ketiga, bobot hanya diperbarui ketika terjadi kesalahan prediksi. Yang keempat, hasil dari Excel, perhitungan manual, dan Python menghasilkan nilai yang identik sehingga implementasi dinyatakan benar. Model berhasil memprediksi data testing ke dalam satu kelas. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.